penguji UKIM. Perkenalkan, nama saya Reni Warniati, SPD. Nomor induk mahasiswa A2G222011. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Jambi. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada materi perkembangan sistem periodi unsur di kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Ibu berdoa mulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu. Adakah di antara Ananda yang tidak hadir, Nak? Ada juga Bu. Hadir semua, Nak? Hadir Bu. Alhamdulillah. Nah, silakan semuanya berdiri. Kita tes briefing terlebih dahulu. Dan ikuti instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, setengah. Nah, kita mulai. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang. Artinya ada beri aplaus untuk anak-anak yang fokus. Nah, sebelumnya coba dirapikan dulu mejanya. Terus, kalau ada sampah yang berserakan di sekeliling meja, silakan Ananda pungut dibuang ke tong sampah. Ya, Nak ya? Udah? Udah. Kalau udah, silakan Ananda perhatikan ke depan. Masih ingatkah Ananda materi kita tentang konfigurasi elektron? Masih, Bu. Masih? Nah, bagaimanakah konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau? Ya, silakan Siva. Jadi pengisian elektron pada orbital itu dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah, setelah penuh baru ke orbital dengan tingkat energi lebih satu tingkat lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga elektron memenuhi orbital. Nah, benar sekali. Beri aplaus untuk teman-teman. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Menurut Ananda, ini gambar di depan gambar apa, Nak? Supermarket. Ya, benar sekali, supermarket. Nah, sekarang coba perhatikan video Ibu berikut ini.
Halo teman-teman, kamu pasti pernah dong masuk ke dalam supermarket. Kalau diperhatikan, bagaimana ya barang-barang di dalam supermarket itu disusun? Di dalam supermarket, barang-barang disusun atau ditempatkan sesuai dengan jenisnya, seperti makanan, minuman, alat kebersihan, dan lain-lain. Hal itu dilakukan agar memudahkan kita untuk mengingat dan menemukan barang yang kita inginkan. Nah, sama halnya dengan barang-barang di dalam supermarket, pada tabel periodik unsur, unsur-unsur dikelompokkan sesuai dengan kemiripan sifatnya, baik sifat kimia maupun sifat fisika. Tujuannya agar memudahkan kita untuk mengetahui posisi, identitas, karakteristik, serta sifat dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, susunan pada tabel periodik unsur berguna banget ya untuk menemukan letak suatu unsur. Kalau begitu, menurut kamu gimana sih cara mengelompokkan unsur-unsur di dalam tabel periodik? Kalau kita perhatikan di dalam tabel periodik unsur, kamu tahu nggak kenapa letak unsur hidrogen ada di bagian kiri atas dan letak unsur helium ada di bagian kanan atas? Lalu kenapa juga ya letak unsur besi ada di bagian tengah yang berjajar paling panjang? Dan siapa sih kira-kira yang mengelompokkan unsur-unsur tersebut? Nah, kamu akan mengetahui jawabannya setelah mempelajari materi pada blog ini. Selamat belajar! Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur, di mana terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, Anda dapat menganalisis perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua, Anda dapat menganalisis kelemahan dari pengelompokan unsur-unsur sebelum tabel periodik. Nah, Ibu perhatikan, Ananda sudah duduk per kelompok ya, Nak? Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu, ini kelompok dua. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari gambar yang Ibu tampilkan dan video yang Ibu tayangkan tadi? Ya, silakan Nadia. Menurut video yang telah saya amati, bagaimanakah dasar pengelompokan unsur pada tabel periodik? Ya, yang pertama, bagaimanakah dasar dari pengelompokan unsur dari tabel periodik? Ya, ada lagi nak? Ya, silakan Farel. Dari video yang saya amati, bagaimana perkembangan periode unsur dari awal sampai akhir. Ya. Yang kedua, berarti Farel bertanya bagaimanakah perkembangan dari sistem periodik dari awal sampai akhir. Berarti ada dua permasalahan. Jadi dua permasalahan yang ditanyakan temannya tadi kita bahas dalam diskusi kelompok. Nah, untuk membantu Anda mengumpulkan dan mengolah data, Ibu bagikan LKPD ya nanti. Ini LKPD. Nah, dan Ibu bagikan juga bahan ajar. Sebelumnya bahan ajarnya udah Ibu share ke WA group, ini yang print out-nya ya, silakan dipelajari. Nah, Anda bisa nanti mencari dari internet juga boleh. Terus video pembelajaran yang udah Ibu share sebelumnya yang ada di Ibu kirim ke WA group, silakan dibuka. Silakan kumpulkan informasinya, baik nanti dari buku cetaknya juga boleh ya, silakan nak. Terus hasil diskusinya nanti Anda bikinkan di kertas double folio ini, jadi kertas APS, ya nak. Ya silakan bekerja. Nah, di depan Ibu tayangkan beberapa perkembangan sistem periodik unsur yang akan Anda bahas.
Itulah di bagian bentuk model.
Kelompok 1 udah? Kelompok 2 juga? Udah? Udah, kalau udah sekarang kita presentasikan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan tentang triad, double linear, dan sistem periodic of numbers. Yang lain, Ibu harapkan memperhatikan ke depan. Nanti Ibu harapkan aktif untuk menanggapi maupun bertanya. Nana, coba perhatikan ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah sama-sama kita ungkapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat melaksanakan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Selawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita buka kegiatan presentasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Indra Febrian sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Nazarudin Martin. Saya Rifana Melani. Saya Revalina Solehanti. Saya Marlina Hida Putri. Baiklah, untuk materi kali ini kami diberi amanah oleh Ibu untuk menjelaskan mengenai perkembangan tabel periodik unsur dari hukum Triad-Goldberiner dan hukum Octave-Muller. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Rifana Melani. Kepada Rifa saya persilakan. Baiklah, di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan materi pertama, yang mana pada topik kali ini mengenai sistem periodik unsur, yang tentunya akan berhubungan langsung dengan cara penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Seperti yang teman-teman ketahui, tabel periodik unsur yang kita pelajari hari ini merupakan penyempurnaan dari beberapa kali penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah seorang ilmuwan asal dari Jerman yang melakukan penelitian ini pada tahun 1829. Ilmuwan tersebut diberi nama John Wolfgang Double Reiner. Nah, ilmuwan ini memberi nama hasil penelitiannya sebagai hukum Double Reiner, yang mana dia mengatakan bahwa apabila unsur-unsur dalam satu triade disusun berdasarkan kemiripan sifatnya, maka sifat atau massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Artinya massa atom unsur kedua itu diperoleh dari penjumlahan massa atom pertama dan ketiga lalu dibagi dua. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut dari teman-teman, saya akan mencoba menuliskan salah satu trait nomor 1 yang dikemukakan oleh Double Reiner. Ibu ada. Nah, yang lain coba perhatikan temannya ke depan ya, Nak, ya. Nah, di trait pertama yang dikemukakan oleh Double Reiner itu memiliki unsur Li, Na, dan kalium, di mana L ini memiliki massa atom relatifnya itu 7 dan kalium ini memiliki massa atom relatifnya 39. Seperti yang diketahui bahwa massa atom relatif Na ini diperoleh dari rata-rata unsur pertama dengan unsur ketiga. Jadi, cara menentukannya adalah 7 dari massa atom Li
baru dijumlahkan dengan 39, masa atom relatif takjub baru dibagi 2 karena yang dikatakan dikemukakan oleh double liner itu adalah rata-rata. Maka diperoleh adalah 46/2. Jadi untuk masa relatif Na itu adalah 23. Bisa teman-teman lihat di tabel periodik unsur pun masa atom relatif dari Na itu adalah 23. Untuk mengetes kemampuan teman-teman dalam memahami apa yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh. Jadi cara menentukan nomor atom relatif unsur kedua ini diperoleh dari penjumlahan nomor atom relatif unsur pertama dengan unsur ketiga. Seperti contoh yang di atas, Li itu masa atom relatifnya 7. Jadi yang kita carikan Na, karena Na tidak diketahui. Jadi 7 masa atom relatif dari Li dijumlahkan 39 masa atom relatif dari kalium. 7 ditambah 39 itu 46. Karena yang dikatakan oleh double liner itu adalah rata-rata, jadi 46 itu dibagi dengan 2, sehingga ditemukanlah nilai masa atom relatif dari Na itu adalah 23. Nah, jika contoh soal yang saya berikan Ca memiliki atom relatif 40, sementara Ba memiliki atom relatif 130, apakah benar nilai atom relatif dari Sl itu adalah 80? Apa alasan teman-teman mengatakan jawaban saya salah? Karena jika 40 ditambahkan 137 dan dibagi 2 hasilnya akan menjadi 87. Begitu pula dalam tabel periodik unsur. Dalam tabel periodik unsur hasilnya merupakan 87. Nah, benar sekali. Jadi jawabannya itu adalah 87. Tapi dalam menentukan nilai atom relatif kita membulatkannya sehingga tadi bisa disebutkan berapa di dalam tabel relatif nilai atom relatif. 87,90. Nah, karena koma 6 jadi kita membulatkannya menjadi 88. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah teori tabel periodik pertama dari triad double liner. Tapi pada teori itu masih terdapat beberapa kelemahan. Dan untuk kelemahannya akan disampaikan oleh teman saya Nazarudin Martin. Kepada Martin saya persilakan. Baiklah, untuk kelemahannya adalah terdapat beberapa unsur yang tidak termasuk ke dalam kelompok triadik. Padahal sifatnya itu sama. Jadi unsur itu tidak termasuk padahal sifatnya itu sama. Baik, itulah untuk kelemahannya. Lanjut untuk teori kedua menurut hukum Octave-Newland yang akan disampaikan oleh teman saya Revalina. Kepada Reva saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah hukum Octave-Newland. Hukum Octave-Newland dikemukakan oleh John Newland, seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1866. Newland mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Dia mulai mengelompokkan unsur dari yang memiliki massa atom terendah, yaitu hidrogen, dan terakhir thorium yang merupakan unsur ke-56. Newland mengemukakan pola bahwa setiap unsur satu memiliki sifat yang mirip dengan yang ke-8. Unsur kedua memiliki sifat yang mirip dengan yang ke-9, dan seterusnya. Karena itu, ia menyebutnya dengan hukum Octave. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, itulah hukum berdasarkan Octave-Newland. Sama dengan hukum yang pertama yaitu triad masih memiliki kelemahan. Dan untuk kelemahannya akan disampaikan oleh teman saya Nadia. Kepada Nadia saya persilakan. Baik, kelemahan untuk teori dari Octave-Newland adalah tidak berlaku untuk atom-atom yang berukuran besar. Baiklah, itulah kelemahan dari hukum Octave-Newland. Mungkin itu saja materi presentasi kami hari ini. Apakah ada teman-teman yang mau ditanyakan? Baik, kepada kelompok saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya Fitri Hanifah dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah hanya 3 unsur di masing-masing kelompok itu saja yang memiliki sifat yang sama? Bagaimana jika terdapat unsur lainnya juga yang memiliki sifat yang sama unsur dari 3 unsur tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Apakah masih ada pertanyaan lain? Cukup? Bisa langsung jawab, Pak? Insya Allah. Baiklah, untuk pertanyaan kelompok 2 akan langsung jawab oleh teman saya di sana. Kepada saya persilakan.
Nah, ini berhubungan dengan apa yang disebutkan Martin tadi, terdapat pada kelemahan dari hukum trade double runner ini, yang mana terdapat beberapa unsur yang tidak termasuk ke dalam kelompok trade, tapi padahal sifatnya itu sama. Begitu, sekian dari saya. Jadi intinya tidak cuma 3 unsur saja yang memiliki sifat yang sama. Karena kelemahan itu dilanjutkanlah oleh Banalita Sadi, yaitu hukum Newlands. Mungkin bisa dipahami untuk kelompok 2. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan yang kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri ampun teman-teman. Jadi penjelasan dari temannya tadi sudah benar ya. Dimana kalau teriak double runner bagaimana tadi nak? Untuk teriak, artinya apa nak? 3. Jadi unsur yang di tengah ini kita dapatkan rata-rata dari unsur yang awal dan unsur yang akhir. Kira-kira paham? Dan bisa kita lanjutkan? Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan Ilham. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tabelnya dapat disimpulkan bahwa jika tabel tersebut laju tegak, berarti itu termasuk ke dalam golongan. Jika lajunya mendatar, itu termasuk kepada periode. Unsur yang sifatnya sama terletak dalam satu golongan. Dan kelemahan dari teori ini yaitu beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tapi turun. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel periodik modern oleh Henry Moseley atau disebut dengan sistem periodik bentuk panjang. Dasar pengelompokannya yaitu yang pertama, kesamaan sifat berdasarkan kenaikan nomor atom, dan sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya simpulkan untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dari kesimpulan temannya tadi, masih ada yang ragu kira-kira? Insyaallah tidak Bu. Tidak? Nah, kalau tidak, Ibu adakan kuis. Silakan dikeluarkan, dibuka HP-nya. Ya nak? Silakan dibuka HP-nya. Link kuisnya Ibu kirim ke WA grup. Udah ada ya, Ibu kirim ke WA grup. Nah, silakan Anda buka linknya. Kerjakan sendiri-sendiri. Bisa dibuka? Bisa Bu. Sudah, karena waktu kita sudah habis, silakan